Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Nyai Lembah Asmara merasa gelisah dengan kegaduhan di tempatnya dan berencana membawa kabur Suto Sinting alias pendekar mabuk. Kemanakah Suto akan dibawa? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Sebongkah batu terpendam menjadi benturan telinga kirinya. Buk! Ia memeki kesakitan. Waduh, maaf Nyai. Kupikir kau belum datang. Karenanya aku bangkit dengan cepat ingin menyusulmu turun dari batu ini. Maaf, aku tak sengaja menendang kakimu, Nyai. Nyai Lembah Asmara berpikir juga. Sapuan kakinya tak mungkin bisa merobohkan kuda-kudaku jika tidak diiringi kekuatan tenaga dalam. Daun telingaku luka berdarah. Sial, dalam keadaan mabuk, dia masih dialiri tenaga dalam di sekujur tubuhnya. Alangkah indahnya jika cumbuannya nanti juga dialiri tenaga dalam. Jelas ia akan mampu mempertahankan gairahnya yang menurutku sudah meluap-luap seperti yang kurasakan saat ini. Nyai, naiklah, lekas. Aku sekarang berdiri biar bisa melihat kedatanganmu. Naiklah, Nyai, suruh Suto sambil berdiri di tepian batu dengan tubuh meliuk ke sana sini bagaikan diombang-ambingkan oleh angin. Tangannya pun menggapai-gapai seperti ingin jatuh. Nyai berteriak, Suto, awas, nanti kau jatuh, jangan ke tepian. Lekaslah naik sebelum aku sempat jatuh, Nyai. Takut pendekar mabuk jatuh, Nyai Lembah Asmara pun segera melompat menyongsong gerakan tubuh pendekar mabuk yang mulai limbung ke depan. Tangan pendekar mabuk bergerak-gerak mencari keseimbangan sambil berseru, awas Suto. Nyai Lembah Asmara makin berseru cemas ketika tubuhnya mendekati pendekar mabuk. Tiba-tiba Suto jatuh ke depan. Tangannya bergerak-gerak bagai ingin mencari pegangan. Wow! Suto berteriak dalam nada kegirangan. Tubuhnya beradu dengan tubuh Nyai Lembah Asmara di udara. Tangan Suto cepat bergerak dan mengenai dada Nyai Lembah Asmara. Plak, plak, plak. Lalu Nyai Lembah Asmara tersentak ke belakang dalam keadaan terbang. Suto jatuh ke bawah dalam keadaan terguling 2 kali. Ia jatuh terduduk sambil mengerang kesakitan memegangi pinggangnya. Bumbung tuak masih menyilang di punggungnya. Aduh, sakitnya punggungku, rintinya pelan. Tetapi Nyai Lembah Asmara tidak hiraukan rintihan itu. Ia melihat dadanya hangus 3 tempat akibat gerakan tangan pendekar mabuk tadi. Napasnya pun mulai terasa sesak. Dada itu terasa panas sekali bagian dalamnya. Nyai Lembah Asmara mulai membatin. Kurang ajar. Rupanya sejak tadi dia menyerangku dengan jurus mabuknya. Sakit sekali dadaku. Gerakan tangannya tak seberapa keras, tapi mempunyai kekuatan tenaga dalam yang menghanguskan kulit dadaku. Aduh, sesak sekali napasku. Jangan-jangan racun darah Asmara telah membalik meracuni tubuhku sendiri. Tak biasanya aku mempunyai gairah sebegini besarnya. Terdengar pendekar mabuk berseru, Nyai, tolong aku berdiri. Ia mengulurkan tangan minta ditarik, tapi
Tapi Nyai Lembah Asmara hanya diam saja. Nyai Lembah Asmara hanya memandang dengan mata kian nanar, antara sayu dicekam birahi dengan sayu menahan sakit. Tak disadari dari mulut Nyai Lembah Asmara mulai melelehkan darah segar ketika ia terbatuk satu kali. Bahkan batuk yang kedua membuat darah kental menyembur keluar dari mulut. Nyai Lembah Asmara sangat kaget melihat mulutnya mengeluarkan darah kental sedikit kehitaman. Jahanam, geramnya dalam hati. Rupanya dia telah berhasil melukaiku secara diam-diam. Ini sudah bukan luka ringan lagi. Ini sudah bukan satu hal yang bersifat kebetulan, tapi pasti direncanakan olehnya. Aku harus menyerangnya. Aku harus membalasnya. Tapi bagaimana jika ia terluka? Aku tak bisa menikmati kemesraannya. Padahal aku sudah tak bisa menahan gairahku lagi. Aku ingin dicumbunya sekarang juga. Ya, sekarang juga. Masih saja Suto menyerukan kata. Nyai, tolonglah aku. Tarik tanganku agar aku bisa berdiri. Nyai Lembah Asmara segera melompat bagai singa menerkam mangsanya. Ia menerkam tubuh pendekar mabuk dan mengajaknya berguling untuk bercumbuk. Tetapi saat tubuh itu melayang, pendekar mabuk segera menyentakkan tangannya yang sejak tadi teracung ke atas. Gerakan tangan itu seperti orang ingin bangkit dan menggunakan tangan itu untuk bertolak dari sebuah batu di sampingnya. Tapi gerakan lembut itu ternyata memecahkan satu kekuatan tenaga dalam yang membuat kepala Nyai Lembah Asmara tersentak naik ke atas dengan pekik tertahan. Leher Nyai Lembah Asmara jadi sasaran tenaga dalam Suto. Akibatnya, mulut Nyai Lembah Asmara kembali menyemburkan darah kental dan berwarna kehitam-hitaman. Pendekar mabuk berlagak kaget dan berseru, Nyai? Kenapa kau Nyai? Kenapa? Nyai Lembah Asmara yang terkenal keji dan buas itu tergeletak dalam keadaan tersengal-sengal. Matanya terbeliak sambil sesekali menyemburkan darah dari mulutnya. Pendekar mabuk berjalan mundur seperti orang ketakutan melihat Nyai Lembah Asmara tersentak-sentak tubuhnya. Padahal itu hanya kepura-puraan pendekar mabuk. Tiba-tiba sekelebat bayangan melesat di atas kepala Suto. Cepat sekali pendekar mabuk sentakkan tangannya ke atas sambil menundukkan kepalanya. Wah, burung apa itu yang datang? Sentakan tangan itu rupanya mengeluarkan kekuatan tenaga dalam. Dan sekelebat bayangan itu juga menyentakan tenaga dalam ke ubun-ubun Suto. Akibatnya, dua tenaga dalam itu beradu dan menimbulkan gelegar yang terdalam. Suto tersentak ke samping dan hampir jatuh. Ia hanya sempoyongan saja dan segera berpegangan dinding batu. Sedangkan bayangan itu segera jatuh dengan kaki sigap ke tanah. Bayangan itu milik seorang nenek berkulit keriput yang bersenjatakan tengkorak seekor kambing. Oh, kau rupanya si Mawar Hitam, kata pendekar mabuk. Syukur kau ingat padaku, Suto. Kau masih punya hutang pusaka tuak setan padaku. Sekarang aku belum ingin menagihnya, tapi suatu saat nanti aku ingin menagihnya dalimu, kata Mawar Hitam yang tak bisa menyebutkan huruf R itu. Ia adalah penguasa Pulau Hantu khas gurunya Peri Malam. Lalu, sekarang kau mau apa, Mawar Hitam? Aku tahu sejak tadi kau selang perempuan ini dengan lagak mabukmu. Dia tidak melasah dan akhirnya dia jatuh begini. Kasihan. Wah, mata tuamu memang jeli, Mawar Hitam. Tak sejeli mata perempuan yang sedang dimabuk birahi karena racunnya yang berhasil ku kembalikan tadi. Kalau kau tahu begitu, sekarang kau mau apa? Aku belum mau urusan sama kamu, murid sinting. Tapi tunggu, kalau aku sudah ambil semua ilmu yang ada dalam diri perempuan ini, aku akan balas kekalahanku tempo hari. Sebelum pendekar mabuk lontarkan kata, tiba-tiba nenek kempot keriput itu bergerak cepat.
tubuh Nyai Lembah Asmara diangkatnya bagai mengangkat batang pisang, lalu ia segera jejakkan kaki dan melesat pergi dengan cepat menuruni lereng bukit. Pendekar mabuk hanya mengejar sampai 3 langkah ke depan, lalu membiarkan nenek kempot itu pergi membawa Nyai Lembah Asmara. Tiba-tiba, dari arah belakang pendekar mabuk ada suara memanggil, "Suto?" Oh, rupanya Nyai Betari Ayu datang agak terlambat. Ia tidak menyaksikan pertarungan pendekar mabuk yang mirip pertarungan Sinting itu. Ia tidak melihat bagaimana pendekar mabuk merubuhkan Nyai Lembah Asmara. Ia hanya melihat pendekar mabuk melangkah dengan sempoyongan mendekatinya. "Kau tidak apa-apa, Suto?" "Tidak, Nyai. Racun kiriman Nyai Lembah Asmara berhasil kukembalikan saat dia mencium bibirku." "Dia mencium bibirmu, Suto?" Ia palingkan wajah dan cemberut. Pendekar mabuk tertawa terkekeh-kekeh. Tapi tawanya menjadi hilang ketika ia melihat jari tengah tangan kanan Betari Ayu mengenakan cincin bermata putih berlian. Pendekar mabuk terbayang penuturan dari gurunya tentang ciri-ciri cincin manik intan. Dan saat itulah mata pendekar mabuk terbelalak melihat cincin manik intan ada di tangan Nyai Betari Ayu. "Haruskah aku bertarung dengannya, merebut cincin itu?" pikir pendekar mabuk dengan hati gundah gulana. Selesai. Pendekar mabuk. Ikuti selanjutnya serial pendekar mabuk Suto Sinting dalam episode Pertarungan di Bukit Jagal. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.